Konsep dasar dari wakaf adalah diperuntukkan dalam waktu yang selama-lamanya. Makanya al-aslu fil wakaf adalah at-ta'bid. Secara umum wakaf harus bersifat mu'abbad atau selamanya. Namun demikian, ternyata memang ada kategori wakaf yang kemudian kita sebut dengan al-waqful mu'abbad. Perbedaan antara wakaf langsung dengan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara menjaga atau melestarikan wakaf. Ayo jadi wakafari. Anti wakaf, berani wakaf. Dukung kami. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi, insyaallah di sesi fikih kedua ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, Al-Ustaz Dr. Setiawan bin Lahuri. Beliau adalah Wakil Rektor 2 Universitas Darussalam Gontor, yang insyaallah pada sesi ini akan menyampaikan dengan tema fikih wakaf bagian kedua. Mungkin insyaallah kami akan memberikan waktu Ustaz untuk pemaparan terkait dengan fikih wakaf ini selama 60 menit Ustaz. Kemudian akan dilanjutkan 20 menit untuk pertanyaan Q&A Ustaz. Atas waktu yang kami berikan, kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Al-Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi 'afwihi wa karamihi tukaffaru dzunub wa sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, yang terhormat asatidz dan ustadzat, bapak-bapak ibu peserta seminar pelatihan fikih wakaf pada pagi hari ini dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah bagian kedua, mungkin hanya sedikit dari sekian banyak ilmu, terutama tentang fikih wakaf. Saya kemarin isi tema primer pada fikih wakaf ternyata sangat luas sekali. Oleh karenanya tadi sudah dibatasi oleh moderator bahwa pada pagi hari ini dalam waktu yang singkat kami akan memaparkan salah satu dari tema sentral dari fikih wakaf, yaitu tentang macam-macam wakaf. Langsung saja saya tampilkan slide. Terima kasih. Secara umum kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian tentang macam-macam wakaf menurut beberapa kategori. Ini nanti setidaknya ada 7 atau lebih. Namun diringkas di sini, wakaf setidaknya dapat dibagi menjadi 7 kategori atau 7 kelompok. Pertama, berdasarkan batasan waktunya. Yang kedua, berdasarkan penggunaannya atau pemanfaatannya. Yang ketiga, berdasarkan cakupannya atau ruang lingkupnya. Yang keempat, berdasarkan manfaatnya. Yang kelima, berdasarkan bentuk pengelolaannya atau manajemennya. Yang keenam, berdasarkan jenis barangnya. Yang ketujuh, berdasarkan keadaan pihak yang mewakafkannya. Ada beberapa kategori lain disebutkan dalam beberapa literatur, biasanya tambahannya umpamanya berdasarkan hukumnya juga ada, namun nanti mungkin akan saya singgung sedikit. Nah, langsung saja. Pertama tadi
disebutkan dalam slide itu, wakaf berdasarkan batasan waktunya. Tentu secara fikih, secara dasar, konsep dasar dari wakaf adalah diperuntukkan dalam waktu yang selama-lamanya. Makanya al-aslu fil wakaf adalah at-ta'bid. Secara umum wakaf harus bersifat mu'abbad atau selamanya. Namun demikian, berdasarkan perkembangan fikih dalam literasi fikih, ternyata memang ada kategori wakaf yang kemudian kita sebut dengan al-waqful mu'aqqad atau wakaf sementara. Barangkali untuk sekedar memberikan gambaran, wakaf mu'abbad atau selamanya adalah apabila wakaf dari barang tersebut bersifat kekal, abadi, tidak habis, dan lain sebagainya. Contoh yang ada di sekitar kita adalah tanah, bangunan, dan lain sebagainya yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan tertentu. Karena barang-barang tadi tidak habis pakai atau dia fisiknya, bentuknya tetap, maka kemudian termasuk dalam kategori al-waqfu al-mu'abbad. Tentu bentuk ini berdasarkan, diklasifikasikan berdasarkan barang yang diwakafkan. Kategori yang kedua adalah al-waqful mu'aqqad, yaitu ketika barang yang diwakafkan adalah barang yang mudah habis atau mudah rusak, dipergunakan tanpa, tentu biasanya wakaf ini diperuntukkan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Maka oleh karenanya, karena memang ada batas waktu tertentu, ada masa waktu tertentu untuk barang tersebut, kemudian jenis wakaf ini disebut dengan wakaf mu'aqqad atau temporal atau sementara. Nah, yang kedua, wakaf berdasarkan pemanfaatannya atau penggunaannya. Secara sederhana kita bisa mendapatkan dua bagian, yaitu pertama adalah al-waqful mubashir dan al-waqful istismari, wakaf langsung dan wakaf produktif. Tentu barangkali terjemahan bahasa Indonesia ini bisa sangat beragam. Maksud saya, kita bisa saja berbeda pendapat tentang terminologi bahasa Indonesia yang digunakan, maka tentu akan lebih afdal jika kita pertama merujuk kepada terminologi asli yang kita temukan dalam buku fikih, kemudian kita mengembangkan dengan terminologi yang ada dalam bahasa kita. Barangkali dalam secara sederhana, al-waqful mubashir atau wakaf langsung adalah harta wakaf yang menghasilkan manfaat dan bisa digunakan secara langsung oleh masyarakat secara umum atau secara meluas. Contoh masjid, jalan, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Karena memang barang yang diwakafkan sudah jadi dan kemudian wakaf barang tersebut dimanfaatkan langsung oleh masyarakat secara umum. Sementara yang kedua adalah al-waqfu al-istismari, wakaf produktif, atau kalau secara letterlek tentu ini berarti investasi, tetapi bisa kita artikan sebagai sesuatu yang produktif, yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi atau sesuatu yang kemudian diinvestasikan, diputar, dimanage, dan kemudian nanti hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan wakaf yang telah ditetapkan. Sekali lagi, memang kenapa
pertanyaannya ini menjadi wakaf produktif karena memang secara umum harta tersebut tidak bisa langsung dimanfaatkan seperti dalam kategori wakaf langsung di kategori pertama tadi. Nah, ini ada sedikit penjelasan barangkali terkait dengan wakaf berdasarkan penggunaannya. Perbedaan antara wakaf langsung dengan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara menjaga atau melestarikan wakaf. Tentu wakaf langsung membutuhkan biaya untuk perawatan, biaya untuk menjaga agar wakaf tersebut tetap berfungsi dan bisa dimanfaatkan. Harus ada dana dan tentu alangkah baiknya kalau dana tersebut diadakan dari luar benda yang diwakafkan. Sebab wakaf seperti ini tidak dapat menghasilkan dan tentu tidak boleh dipergunakan untuk tujuan yang lain. Maksud saya umpamanya ketika ada wakaf masjid, maka tentu kita membutuhkan dana untuk merawat masjid, menjaga agar masjid tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karenanya tentu diharapkan pengurus masjid bisa menggalang dana untuk kepentingan perawatan masjid dan lain sebagainya. Ini yang kita sebut dengan bahwa harus ada dana yang tidak boleh diambil dari barang yang diwakafkan, tapi diambil dari tempat lain sehingga fungsi utama al-waqful mubasyir tadi bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya boleh dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda yang diwakafkan. Selebihnya untuk dibagikan kepada orang atau difungsikan sebagaimana tujuan wakaf. Ini barangkali perbedaan antara wakaf langsung dengan wakaf istismari, wakaf langsung dengan wakaf produktif. Sekali lagi perbedaannya ada pada karena jenis wakaf yang pertama memang bisa langsung dimanfaatkan, maka pihak pengelola manajemen harus mampu mencari dana, mencari sumber dana agar wakaf tersebut bisa dimanfaatkan sebagaimana tujuannya. Sementara dalam wakaf produktif, sebagian dari hasilnya boleh digunakan untuk merawat, melestarikan, dan mengembangkan wakaf, sementara sebagian yang lain dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Nah, inilah dari tadi kategori wakaf mubasyir, barangkali masjid, rumah sakit, lembaga pendidikan, sekolah, madrasah, pondok pesantren. Nah, sementara tentu sebagai contoh masjid atau pondok pesantren atau lembaga pendidikan atau rumah sakit tentu memerlukan biaya untuk agar wakaf tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, sementara yang kategori kedua adalah al-waqful istismari, wakaf produktif. Ini adalah contoh wakaf kebun kurma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar adalah orang pertama yang melaksanakan wakaf berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di Khaybar sebagaimana kemarin disebutkan dalam pertemuan pertama. Nah, ini di Mekah masih terdapat tulisan sampai sekarang yang menunjukkan bahwa ini adalah wakaf Sayyidina Utsman, berupa wakaf produktif, berupa pembangunan perumahan, Sakan Atijari, perumahan untuk perumahan kawasan bisnis barangkali atau kawasan pemukiman yang ada di kota Mekah. Menuju kepada model atau bentuk selanjutnya, yaitu wakaf berdasarkan tujuan atau cakupannya.
Pertama ada al-waqful dzurri, yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan anak, keturunan, keluarga, kerabat sendiri. Al-dzurri itu dalam secara bahasa artinya adalah keluarga, sehingga jenis wakaf ini adalah wakaf yang memang wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan anak keturunan dari wakif, sehingga memang pihak selain keturunan tidak boleh atau tidak bisa memanfaatkan harta atau barang wakaf tersebut. Yang kedua adalah al-waqful khairi. Ini berbeda dengan jenis pertama tadi. Wakaf ini secara tegas, secara jelas diperuntukkan untuk kepentingan agama, untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan sigoh yang ada di wakaf. Artinya memang ini bukan untuk keluarga wakif, tetapi untuk masyarakat umum secara meluas. Sementara yang ketiga adalah al-waqful mushtarak, itu adalah perpaduan, penggabungan antara kepentingan pertama dan kepentingan kedua, yaitu wakaf yang secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan keluarga dan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Al-waqful mushtarak, sekali lagi, kategori ini berdasarkan siapa yang dituju dari harta wakaf atau siapa yang boleh memanfaatkan harta wakaf. Kategori pertama adalah al-waqful dzurri, ketika wakaf hanya dimanfaatkan oleh keturunan keluarga dari wakif. Yang kedua adalah al-waqful khairi, ketika memang wakaf tersebut diperuntukkan untuk kepentingan umum. Dan yang ketiga adalah bentuk bersama atau penggabungan antara al-waqful dzurri dengan al-waqful khairi yang biasanya disebut al-waqful mushtarak. Nah, yang selanjutnya adalah wakaf berdasarkan manfaat. Ini tentu sangat luas sekali, artinya secara umum bisa dibagi menjadi dua berdasarkan manfaat yang diharapkan dari wakaf tersebut. Pertama adalah waqful a'yan atau barang al-ain. Wakaf dalam bentuk barang seperti barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak seperti rumah, mobil, rumah sakit, masjid, dan lain sebagainya. Sementara kategori kedua adalah wakaf dalam bahasa sekarang adalah barangkali adalah wakaf profesi, yaitu keahlian tertentu, kecakapan yang kemudian diwakafkan kepada masyarakat. Nah, ini yang memang sekarang menjadi tren yang berkembang di masyarakat. Ada umpamanya contoh seorang dokter yang kemudian mewakafkan upahnya untuk menerima pasien pada hari tertentu. Upahnya diberikan kepada panti asuhan umpamanya, atau sebaliknya yang agak berbeda bentuknya, umpamanya pada hari tertentu dari satu minggu atau satu bulan dokter tersebut menggratiskan biaya perobatan pasien untuk kepentingan pasien yang kurang mampu umpamanya. Ini karena memang tidak secara fisik berbentuk barang sebagaimana kategori yang pertama, maka kemudian jenis wakaf ini disebut sebagai wakaf profesi. Ini yang berkembang di masyarakat secara umum, dan alhamdulillah tentu ini sangat mengembirakan kita semuanya bahwa memang sekarang orang siapapun bisa berwakaf. Seorang guru umpamanya karena mengetahui memang ada imbalan yang diberikan atau gaji yang diberikan, umpamanya guru tersebut rela dalam satu hari dari satu bulan atau satu minggu, beberapa hari tertentu rela untuk tidak diberikan gajinya dan kemudian diwakafkan kepada muridnya atau kepada
pihak lain, atau dengan cara lain umpamanya dia menyisihkan sebagian dari gajinya kemudian diberikan kepada orang. Tapi ini tentu dalam bentuk uang, tapi yang lebih dekat adalah dalam bentuk yang pertama tadi, profesi, keahlian, kecakapan yang dia miliki dimanfaatkan untuk tidak diambil imbalannya dan diberikan kepada orang yang membutuhkan pada waktu itu. Itu yang kemudian disebut dengan wakful abdan atau wakaf profesi, barangkali dalam bahasa yang lebih sederhana. Nah, ini sekedar ilustrasi saja wakaf barang. Nah, tentunya banyak sekali kita temukan di masyarakat, orang mewakafkan tanahnya untuk lembaga pendidikan, untuk pesantren, untuk rumah sakit, untuk masjid, dan lain sebagainya. Orang mewakafkan kendaraannya, mobil motor untuk pesantren, untuk lembaga pendidikan, dan lain sebagainya, atau yang lebih sederhana, barangkali ada seseorang yang memiliki laptop lebih dari satu, umpamanya kemudian satu diwakafkan kepada masjid, kepada panti asuhan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pihak yang diberikan tadi. Nah, ini sekedar ilustrasi juga wakaf profesi. Semua orang yang memiliki profesi tertentu tentu bisa dengan mudah memberikan manfaat dari keahliannya atau kecakapannya untuk diwakafkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya berdasarkan bentuk pengelolaan atau bentuk manajerialnya, wakaf bisa kita bagi menjadi wakaf yang dikelola langsung oleh wakif, yaitu ketika memang wakif memiliki kemampuan, memiliki kecakapan, dan memiliki kesanggupan untuk mengelola harta atau barang yang diwakafkannya sendiri. Artinya memang di sini wakif betul-betul menyadari dan siap untuk memang ikut mengelola harta atau benda wakaf tersebut langsung oleh dirinya sendiri. Ini tentu barangkali sekedar sebagai contoh, ini yang dilakukan atau oleh wakif di Pondok Modern Darul Alam Gontor ketika itu pihak wakif, yaitu Trimurti, pendiri Pondok Modern Darul Alam Gontor, mewakafkan dan ikut mengelola pesantren tersebut sampai beliau bertiga meninggal dunia. Tentu ini dibolehkan karena memang ini keunggulannya atau catatannya. Tentu wakif tahu betul tujuan, kepentingan dari harta yang diwakafkan, oleh karenanya beliau sendiri yang ikut atau terlibat dalam pengelolaan harta atau barang yang diwakafkan. Nah, yang kedua yaitu kategori wakaf yang dikelola oleh selain wakif. Nah, ini juga banyak kita temukan di masyarakat. Biasanya dalam kategori ini memang wakif tidak mempunyai kesempatan, tidak mempunyai keahlian, atau tidak ingin terlibat secara langsung dalam pengelolaan wakaf, sehingga kemudian beliau atau wakif tidak terlibat dalam pengelolaan wakaf, diserahkan kepada pihak lain atau pihak penerima amanat wakaf. Dan ini juga tentu banyak sekali kita ketemukan di masyarakat. Kategori yang ketiga adalah wakif, wakaf yang dikelola oleh nazir yang ditunjuk oleh hakim atau oleh pengadilan. Tentu misalnya ini terjadi apabila wakaf, pihak wakif tidak sanggup mengelola, kemudian orang lain atau penerima wakaf juga tidak sanggup mengelola, oleh karenanya kemudian pengadilan agama atau hakim kemudian menentukan nazir yang ditunjuk oleh mereka untuk mengelola wakaf tersebut. Sementara kategori yang lain adalah
kategori nazir dari pemerintah, yaitu ketika pemerintah melalui barangkali kalau di Indonesia Departemen Agama atau Kementerian Agama atau pihak lain kemudian menetapkan orang tertentu atau lembaga tertentu atau kelompok orang tertentu untuk menjadi nazir dari wakaf yang diwakafkan oleh pihak wakil. Nah, langsung saja ini secara sederhana sekali lagi ada klasifikasi lain, yaitu wakaf berdasarkan jenis barangnya, berdasarkan barang yang diwakafkan, yaitu wakful akor dan harta bergerak dan harta tidak bergerak. Al-mangkul wal akor biasanya. Harta bergerak adalah mangkul, harta tidak bergerak adalah akor. Yaitu ketika harta yang diwakafkan itu adalah dalam bentuk sesuatu yang bergerak, maka itu disebut dengan wakful mangkul. Di antaranya itu adalah uang atau wakaf tunai atau uang. Sementara yang tidak bergerak itu adalah akor dalam bahasa Arab, biasanya di antaranya itu adalah tanah, bangunan, hak cipta dan lain sebagainya, yang ini kategori yang sangat sederhana sekali, yaitu berdasarkan jenis barang yang diwakafkan. Nah ini tentu ini gambar saja bahwa ini adalah jenis wakaf barang bergerak, uang yang paling terkenal sekarang tentunya. Sementara ini adalah wakfu akor dalam bahasa fikih adalah masjid, sekolah, rumah sakit, toko, dan lain sebagainya Nah, ada kategori lain, yaitu kategori wakaf berdasarkan halatil wakif, berdasarkan kondisi atau keadaan wakif ketika mewakafkan. Pertama, wakaf orang kaya, yang kedua wakaf pemerintah, dan yang ketiga wakaf berdasarkan wasiat. Wakaf pertama ini adalah kategori wakaf yang memang dilakukan oleh orang yang mampu dan memiliki harta benda, sehingga memang orang tersebut menyisihkan, memberikan sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pihak lain dengan sigoh akad. Nah, wakaf ini ternyata sudah lama sekali terjadi, dan dalam beberapa literatur disebutkan bahwa hampir mayoritas sahabat dulu melakukan wakaf ini kepada umat Islam. Kalau dulu bentuknya pada masa sahabat adalah tanah, kebun, kuda, dan lain sebagainya untuk kepentingan umat Islam pada waktu itu. Nah, tentu barangkali bahasanya bukan orang kaya, tapi orang yang mampu tentunya, orang yang mampu memiliki kelebihan harta dan kemudian dia mewakafkan sebagian dari hartanya untuk kepentingan pihak lain. Yang kedua, wakaf tanah dari pemerintah ini juga terjadi, bahwa pemerintah atau penguasa mewakafkan tanahnya untuk kepentingan publik, umpamanya sebagaimana contoh pada masa pemerintah Abbasiyah ada wakaf berupa tanah dan kemudian dibangun perpustakaan dan perguruan tinggi dari tanah tersebut. Yang ketiga adalah wakaf berdasarkan wasiat. Nah ini tentu memang seorang yang dalam keadaan sadar sebelum meninggal mewasiatkan kepada keturunannya bahwa sebagian hartanya agar diwakafkan untuk kepentingan pihak lain atau pihak tertentu. Nah, wakaf ini muncul tentunya karena umat Islam diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya dalam kebaikan dan untuk kepentingan umum, tentu sebagaimana disyaratkan dalam hukum waris bahwa wakaf ini tidak boleh lebih dari
sepertiga dari harta yang akan diwariskan, karena memang ini berdasarkan wasiat. Jadi wasiatnya tentu nanti terjadi atau terlaksana setelah pihak wakif ini meninggal, karena memang ini kaitannya dengan harta yang akan diwariskan. Bedanya adalah memang pada saat itu orang tersebut atau wakaf tersebut belum mampu untuk melaksanakan wakaf karena masih melihat kondisi atau keturunannya, sehingga kemudian mewasiatkan kepada keturunannya agar nanti setelah dia meninggal agar sebagian dari harta yang diwariskan kepada keturunannya untuk diwakafkan untuk kepentingan umum. Barangkali itu mungkin ada sedikit tambahan contoh saja, umpamanya tambahan dari klasifikasi wakaf, mungkin belum ada di slide tapi banyak sekali kita temukan di literatur, yaitu wakaf berdasarkan hukum fikih. Ternyata wakaf ini juga bisa mengalami atau terjadi 5 macam hukum fikih. Wakaf yang mustahab atau dianjurkan, wakaf yang mubah atau boleh, wakaf yang makruh juga ada, wakaf yang wajib juga ada, dan wakaf yang haram juga ada. Barangkali penjelasannya sedikit gambaran mungkin seperti ini. Wakaf itu menjadi wajib manakala memang itu sudah menjadi nazar dari seseorang. Maka kemudian ketika apa yang dinazarkan itu terjadi, maka kemudian wakaf itu harus dilaksanakan oleh wakif tersebut. Maka kemudian hukumnya menjadi wajib. Yang kedua, yaitu termasuk kategori tadi, yang kategori terakhir ini, yaitu wakaf berdasarkan wasiat. Karena memang seorang muwaris, seseorang yang akan meninggal, itu sebelum meninggal mewasiatkan kepada ahli warisnya untuk agar sebagian dari harta yang akan diwariskan itu diwakafkan, maka ahli waris wajib melaksanakan wakaf tersebut, sehingga kategori ini wakaf menjadi wajib. Nah, kapan wakaf menjadi haram? Ini barangkali unik, wakaf kok haram? Ternyata ada kategori tertentu bahwa wakaf itu menjadi haram. Contohnya, kategori apabila seseorang dalam keadaan berhutang atau mempunyai hutang, dan kemudian dia menjual harta bendanya supaya tidak disita oleh pihak yang menghutangi. Umpamanya, dia berhutang kepada bank, umpamanya. Kemudian dia tahu bahwa karena dia belum sanggup membayar hutangnya atau melunasi hutangnya, dia kemudian segera mewakafkan hartanya kepada orang lain supaya dia lari dari tanggung jawab hutang dan supaya hartanya tidak disita oleh pihak yang atau contoh bank tadi. Nah, tentu dalam kategori ini wakaf menjadi haram karena dia lari dari tanggung jawab, yaitu melunasi pembayaran hutangnya. Ini tentunya contoh. Kemudian wakaf mustahab, wakaf yang dianjurkan, yaitu adalah ketika wakaf kepada para ulama, para dai, wakaf kepada para yatim piatu, para penuntut ilmu, para fisabilillah dan lain sebagainya, adalah sesuatu yang dianjurkan. Wakaf menjadi mubah atau boleh, yaitu al-waqfu ala-nafs, wakaf kepada diri sendiri atau kepada kepentingan keluarganya atau secara umum yang kita kategorikan tadi. Kemudian wakaf al-makruh umpamanya, wakaf yang tidak dianjurkan. Contoh umpamanya seseorang yang mempunyai 5 anak, kemudian tiba-tiba dia mewakafkan sebagian hartanya kepada salah seorang di antara mereka, sementara yang 4 lain tidak mendapatkan wakaf. Maka dalam kategori ini
wakaf tersebut tidak dianjurkan atau makruh karena memang dia memberikan pemilihan tadi tidak berdasarkan agama, artinya dia hanya mungkin karena belas kasihan atau dan lain sebagainya yang akan menimbulkan perdebatan di kalangan anaknya, sehingga model atau jenis wakaf seperti ini adalah wakaf yang tidak dianjurkan dalam agama atau dalam fikih. Itu mungkin tambahan yang belum ada di slide, yaitu wakaf berdasarkan hukum al-hukm taklifi atau hukum Islam. Kembali saya ingin menyampaikan slide, ada dua tema pokok pada kajian fikih jilid kedua pada diskusi kita pagi hari ini. Pertama adalah jenis-jenis wakaf dan yang kedua adalah pembuktian wakaf. Jika terjadi sengketa dalam wakaf antara pihak-pihak tertentu, pihak-pihak terkait, bisa saja ini terjadi, dan kami pernah mendengar dari beberapa orang atau dari beberapa berita, ternyata memang sengketa wakaf ini terutama tanah memang banyak terjadi di masyarakat, dan kita perlu mempunyai gambaran yang tepat dan mempunyai piranti yang hukum yang tepat atau di agama yang tetap untuk dapat menyelesaikan sengketa terhadap wakaf ini. Secara umum, pembuktian wakaf dapat dilakukan melalui 5 bentuk atau 5 alat atau 5 hal. Pertama adalah iqrar, dalam bahasa fikih tentunya, kami ingin menyampaikan dulu dalam perspektif fikih. Pertama adalah iqrar. Iqrar itu adalah pengakuan seorang wakil bahwa dia mengaku dengan kamil aklihi, dengan sejujurnya, dengan sepenuh hati bahwa dia telah mewakafkan hartanya kepada pihak tertentu umpamanya. Nah, pengakuan dia ini menjadi salah satu sumber hukum atau salah satu bukti ketika terjadi sengketa wakaf yang oleh fikih kemudian disebut dengan al-iqrar. Nah, yang kedua adalah asyahadah atau kesaksian. Ini yang barangkali tertulis dalam slide ini, bahwa memang kesaksian itu adalah sesuatu yang sangat kuat sekali dalam pembuktian wakaf jika terjadi sengketa. Nah, tentu secara praktis sekarang ikrar wakaf agak beda tadi ya. Kalau dalam kategori ikrar wakaf itu sekarang sebenarnya pernyataan yang kemudian berbentuk dokumentasi, ada tulisan, ada sigo, ada saksi, ada pihak yang mewakafkan, ada pihak yang menerima wakaf. Nah, itu kemudian disebut dengan ikrar wakaf. Nah, kesaksian itulah yang kemudian tadi dari saksi. Nah, sementara kategori yang saya sebutkan iqrar tadi secara bahasa atau secara fikih dia adalah pengakuan yang disampaikan oleh seorang bahwa dia telah melakukan wakaf atau tidak melakukan wakaf jika terjadi sengketa terhadap wakaf tersebut. Sementara kesaksian ini adalah bukti yang sekarang mungkin orang memang dalam perspektif hukum kita sudah diwajibkan untuk semua dokumentasinya jelas, ada ikrarnya, ada dokumentasinya, ada tulisannya, ada tanggalnya, ada pihak-pihak terkait dan lain sebagainya Nah, barangkali penting untuk kami sampaikan di sini, sebagaimana disampaikan dalam oleh beberapa ulama dalam buku-buku fikih, pentingnya ikrar wakaf, pentingnya. Thanks for watching. Dapatkan notifikasi konten terbaru dari Wakaf Value. Subscribe dan nyalakan loncengnya. Gratis.